grew up in a place where they told you what to chase. Di tengah sisi negatif yang tengah disorot dari tim Manchester United saat kembali kalah atas Galatasaray, Rasmus Højlund menjadi satu-satunya hal positif yang bisa mengobati rasa sedih para penggemar Manchester United. Pasalnya, pemain yang baru berumur 20 tahun ini berhasil mencatatkan brace di laga tersebut. Dan itu membuat Rio Ferdinand menilai jika pemain ini kasihan harus menanggung mentalitas dan beban yang sangat berat. Datang ke Manchester United dengan nilai yang fantastis yakni mencapai 72 juta pound sterling untuk pemain yang baru berusia 20 tahun. Itu jelas membuat beban Rasmus Højlund sangat besar untuk berhasil membuktikan kelasnya. Sialnya beban itu bertambah sangat besar ketika United tak memiliki pemain lain yang bisa diandalkan saat ini. Dengan kata lain, Højlund adalah opsi satu-satunya penyerang target man yang paling diandalkan di tim Setan Merah sekarang. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them, they don't. Beruntung pemain ini sepertinya memiliki kemampuan yang spesial sebagai target man meski sangat muda. Dirinya berhasil menjawab beban besar yang diberikan kepadanya. Bahkan meski para pemain tak banyak memberikan suplai matang di depan kotak penalti, seperti yang terjadi di laga ketika United kalah atas tamunya Galatasaray. Dalam pertandingan yang pada akhirnya dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 2-3 tersebut, Højlund yang bermain sebagai target man sejatinya berhasil membuktikan jika Ten Hag mempercayainya sebagai penyerang. Ia adalah satu-satunya hal positif dari tim Manchester United malam kemarin. Dia menunjukkan semua kemampuan striker nomor 9 yang sudah dinanti-nantikan oleh para penggemar Setan Merah. Mulai dari body stretch, duel one, tahan bola, membuka ruang, pressing, positioning dan juga ketenangan dalam melakukan finishing. Dia juga sangat cepat dalam melakukan sprint. Dalam pertandingan itu sendiri secara statistik, Højlund berhasil menjadi pemain dengan rating tertinggi di tim Manchester United, bahkan lebih tinggi dari pemain Galatasaray sekalipun yang mendapatkan rating 8,4 dengan catatan 30 sentuhan dengan bola, 1 key pass, 3 dribbling sukses dari 3 percobaan yang artinya sangat efektif, dan melepaskan 2 tembakan yang semuanya menjadi gol. Di satu sisi ini adalah penampilan yang sangat efektif, tapi di sisi lain hanya membuat 2 tembakan jika menggambarkan jika suplai bola di kotak penalti pada dirinya sangatlah minim, hal yang tentu saja harus ditanyakan pada pensuplai bola tim Manchester United. Rio Ferdinand kasihan pada Højlund. Setelah memuji performa Rasmus Højlund di laga kontra Bayern Munchen 2 pekan lalu, Rio Ferdinand kembali memuji penampilan hebat dari Højlund malam tadi. Tapi di sisi lain, dirinya juga mengakui sangat kasihan pada pemain muda berusia 20 tahun tersebut. Terlebih saat sang pemain mendapatkan tekanan berlebihan di musim perdananya di usia yang sangat muda. Dia pun membandingkan hal itu dengan yang dialami Wayne Rooney di masa lalu saat masih memiliki Van Nistelrooy di sisinya. Saya merasa kasihan padanya karena tidak pernah ada pemain yang datang pada usianya dan mendapatkan tekanan untuk menjadi pemain yang perlu tampil. Wayne Rooney didampingi Ruud van Nistelrooy untuk membantu membimbingnya, dan tidak ada yang benar-benar mengharapkan hal itu darinya. Dia langsung masuk ke dalam skuad sebagai rekrutan bernilai besar dengan semua tekanan itu. Tapi itulah yang terjadi sebagai pemain Manchester United. Anda harus menghadapi tekanan. Højlund kecewa pada lini belakang. Di laga malam kemarin tiap Højlund berhasil menciptakan gol, Galatasaray selalu berhasil menyamakan kedudukan dengan cepat. Dimulai dari gol Højlund di menit 17 yang langsung disamakan menjadi 1-1 di menit 23. Kemudian gol Højlund di menit 67 yang kembali disamakan menjadi 2-2 di menit 71. Kondisi ini dinilai sang pemain sebagai sebuah hal yang sangat buruk. Dalam wawancaranya setelah pertandingan dengan MUTV, Højlund pun mengakui bahwa emosinya campur aduk setelah hasil kali ini. Agak sulit, saya merasa sangat senang sekaligus tidak senang. Tentu saja ini bukan soal performa individu, ini soal mendapatkan 3 poin dan saat ini kami tidak cukup bagus. Kami harus ingat bahwa kami tidak boleh kebobolan setelah mencetak gol.
Kami sudah menjalani beberapa pertandingan di mana hal itu terjadi. Kami perlu melihat ke belakang, menganalisisnya besok dan membicarakannya di grup. Ini adalah periode yang sulit, namun kami harus tetap bersatu. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost day. Di awal musim ini, Højlund sejatinya telah tampil cukup bagus di Liga Champions. Dia telah menciptakan 3 gol dari 2 pertandingan saja. Tapi sayangnya hal itu tak berbanding lurus di Liga Premier Inggris. Performa United yang tengah menurun ditambah kurangnya suplai bola kepadanya, membuat pemain yang dilabeli sebagai pemain mahal ini belum menciptakan gol dari 4 laga Premier League. Tapi penampilannya jelas telah dinilai positif oleh sebagian besar fans United. Jadi itulah cerita singkat dari performa Rasmus Højlund yang dinilai telah tampil baik di tengah beban besar dan kondisi United yang dalam keterpurukan.